Pemirsa, sekarang tuh kan kabinet Merah Putih di bawah pemerintahan Bapak Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming baru saja terbentuk nih. Banyak banget nama-nama baru, apalagi juga banyak artis-artis yang masuk dalam pemerintahan. Hai, saya penasaran banget nih, pengen tahu tanggapan masyarakat gimana ya tentang pemerintahan yang baru saja terbentuk ini. Yuk kita cari tahu. Mas, jadi harapannya sama kabinet Merah Putih terbaru ini apa kira-kira? Oke, harapan dari saya pribadi ya sebagai masyarakat Indonesia. Boleh sama buat harapan sekampung juga boleh? Oh, sekampung boleh boleh. ya. Oke, baik. Harapannya sih yang pasti karena saya seorang pegawai di mana di salah satu perusahaan BUMN, ya harapannya sih ke depannya untuk pegawai-pegawai yang memang masih dalam pegawai BUMN ya? Ya salah satu, Oke. salah satu bukan dari perusahaan BUMN-nya ya kan. Kan banyak tuh di bawahnya. Nah, saya sih berharap semoga teman-teman saya yang masih memang statusnya masih kontrak, statusnya masih outsourcing, di mana kita tuh sebenarnya kalau kerja tuh agak-agak dedekser gitu, karena kan sewaktu-waktu kita bisa putus kontrak, entah kebijakannya nanti berubah-berubah. Nah, kalau saya pribadi sih dengan adanya kabinet Merah Putih, semoga bisa jauh lebih baik untuk pegawai ya, terutamanya berarti ya. ASN ya? Bukan ASN sih, jatuhnya perusahaan BUMN sih. Oh, oke. Bukan ASN, beda lagi berarti ya. di bawah Pak Erik tetap ya? Betul, Kementerian BUMN. Iya. Memuaskan nggak di bawah Pak Erik atau berharap diganti aja? Kalau untuk sejauh ini sih dengan tahun lalu ya kurang memuaskan karena kurang karena kenapa ya? Karena untuk teman-teman saya yang di kantor ini statusnya tuh sampai saat ini kontrak habis perpanjang. Jadi status buat naikkan pegawai tetap itu agak susah. Nah, itu kenapa itu sebenarnya. Emang Mas berharap siapa menteri BUMN-nya? Kalau bukan Erick Thohir? Siapa ya? Raffi Ahmad mungkin? Oh jangan, masih jauh. Karena gini, saya pun juga sebenarnya agak sedikit shock ya, kenapa banyak banget artis-artis udah bisa masuk ke dalam kabinetnya Merah Putih. Tahun sekarang ini banyak artis-artis yang masuk ke pemerintahan, jadi DPR lah, jadi eksekutif lah. Mas setuju atau enggak kalau artis-artis ini ikut di pemerintahan? Setuju aja sih. Kenapa setujunya? Yang penting adil dalam ini ngurusin masyarakat. Oh, pokoknya yang penting kerja ya. Iya. Penting ngurusin masyarakat. Siapa? Yang Mas tahu artis yang masuk pemerintahan siapa sekarang? Komeng ya. Mas Komeng. Ya. Nah, Mas pengen Indonesianya maju dari sisi apa kira-kira? Paling dari segi ekonomi ya. Ekonomi ya. Emang sekarang lagi susah? Ya masih banyak yang ini nganggur sekarang. Oh, masih banyak yang nganggur. Ya. Coba kira-kira kalau misalnya Pak Prabowo nonton, Mas mau ngomong apa sama Pak Prabowo misalnya? Ya untuk semuanya masyarakat Indonesia kepengen Indonesia lebih maju dan lebih baik lagi. Amin. Ngomong-ngomong, wakil presiden kita siapa ya pendampingnya Pak Prabowo ya? Mas Gibran. Yeay, cakep. Terima kasih banyak ya Mas ya. Coba harapan Masnya sebagai pedagang untuk pemerintahan yang baru nih Mas. Sebagai warga Indonesia, terutama saya para pedagang, yaitu supaya untuk meningkatkan ekonomi aja Pak. Oke. Iya. Mas, ada yang menyimak nggak menteri-menteri yang baru ini kira-kira? Ada yang tahu siapa? Tadi ya disebutin Erick Thohir, terus juga Menteri Keuangan masih Bu Sri Mulyani. Ya, masih juga. Kalau artis-artis ada yang tahu yang masuk pemerintahan sekarang artis siapa? sekarang paling itu kan Giri. Iya benar, Giri. Jadi wakil Menterian dari Kebudayaan. Betul. Terus ada staf itu sama siapa? Presiden Raffi Ahmad. Raffi Ahmad jadi utusan presiden ya. Utusan presiden bidang kerja seni dan budaya. Budayaan ya. Oke. Yang menurut Mas yang paling nggak cocok artis yang ada di pemerintahan sekarang siapa? Aduh, nyebutin enak juga ya. Kita belum melihat kinerjanya sih ya. Iya. Kita lihat dulu kinerjanya menteri-menteri yang ini, Pak. Mungkin dari Pak Prabowo juga sama Bapak Gibran juga ini menguji kementeriannya, paling kan ada program 100 hari. Iya. Nilai digenjot juga, dan juga ada ini apa? Pendidikan militer juga kan ini. Betul. Ya, dia lagi di Magelang ya, nih menteri-menteri ya.
Emang program Prabowo Gibran yang Mas paling tunggu-tunggu apa? Yang paling tunggu-tunggu ya itu makan gratis katanya tuh. Makan gratis. Iya. Saya kayak semua tahu ya Iya. makan gratis. Ya udah kalau gitu Karena terima. itu kan Nah, program yang unggulannya di iya, betul. pemerintah yang sekarang ini, Iya, Pak. iya. Terima kasih banyak Mas ya, Iya, iya, sukses iya. ya. Ini kan pemerintahan yang baru saja berjalan nih Mbak. Menteri-menteri baru dibentuk. Kira-kira sebagai masyarakat harapan Mbak apa buat pemerintah yang baru? Apa ya? Ya semoga bisa lebih baik lagi dari sebelumnya. Bisa lebih jauh-jauh dari sebelumnya, bisa sukses lagi lah. Oh, ini anak-anaknya semua Mbak? Ini adik ipar, ini adik anak aku ipar. 2. Oke. Dari semua menteri-menteri yang baru sekarang terbentuk nih, Mbak paling kenal sama siapa? Yang baru loh. Prabowo doang. Oh, Prabowo tuh menteri apa ya Mbak? Karena udah kurang ini juga. Bukan menteri pertahanan lagi ya? Bukan ya? Iya, Jadi kayaknya. menteri apa sekarang dia? Nggak tahu deh, kurang ini juga. Tahu ya. Kurang informasi. Atau adiknya tahu? Menteri yang baru ini siapa yang kenal? Dari semua menteri yang baru. Tapi kalau yang aku paling suka cuma Jokowi doang. Siapa? Jokowi. Jokowi sekarang jadi menteri apa ya? Aku kurang tahu waktu itu dengar, tapi lupa nggak nyimak. Oh. Tapi sekarang dia jadi menteri lagi ya? Udah kayaknya Enggak, Jokowi. udah jadi itu kan rakyat biasa. Emang kemarin dia jadi menteri? Kan kemarin dia jadi presiden. Presiden, ya betul. Iya nggak pernah jadi menteri sih dia ya. Iya nggak pernah. Nah, oke. Kalau artis-artis masuk pemerintahan, Mbak setuju apa enggak? Setuju. Kenapa setujunya? Karena dia baik sih kalau menurut aku, dan dia bertanggung jawab juga. Emang Mbak kenal, kok tahu dia baik? Pernah Soalnya nongkrong bareng Mbak? enggak sih, Hah? semua Jalan pernah. ke mall Mbak berdua? Enggak, pernah lihat aja gitu Raffi Ahmad. Raffi Ahmad! Raffi Ahmad. Iya, pernah lihat Raffi Ah. Ahmad. Kayaknya dia ini banget, kayaknya paling terkenal juga sih. Ya. Terus paling jujur juga dia. Oh gitu. Mm-mm. Teman deket sama Raffi Ahmad. Kok tahu dia jujur? Enggak, soalnya pernah lihat aja. Mbak pernah pinjam duit ya sama dia ya? Enggak. Kalau misalnya Indonesia tadi seperti kata Mbak pengen berubah jadi lebih sukses lagi, itu sukses dalam segi apa? Ya, bisa membantu rakyat-rakyat di bawahnya. Seperti biaya sekolah. Oke. Seperti kayak pekerjaan yang nganggur, seperti anak-anak yang di pinggir jalan minta-minta, pengemis. Seperti itu aja. Mbak, saya mau nanya dong. Iya, boleh. Harapannya buat pemerintahan yang baru terbentuk ini apa kira-kira? Semoga tambah maju, mungkin untuk Apanya masyarakat. maju nih? Program-programnya Oh, terlaksana oke. dengan baik. Semoga masyarakat yang memang perlu dibantu mendapatkan haknya dan mendapatkan bantuan yang tepat sasaran. Emang masalahnya yang Mbak rasakan apa kira-kira yang perlu dibantu pemerintah sekarang? Mungkin kayak sekolah gratis itu ya, terus untuk zonasi sistem Pendidikan, yang oke. mungkin perlu dibenahi, karena ketika misalkan di satu daerah tidak punya sekolah, itu kan tidak bisa masuk negeri. Oke, jadi sulit ya anak-anak ini bersekolah ya? Ya, sulit. Iya, Harus masuk ke sulit. swasta ya Pak. Iya. Ini jeritan emak-emak ya kayaknya ya. Emang beda ya kalau perempuan ya. Nah, Mbak, kan pemerintahan yang sekarang ini menteri-menterinya lumayan agak banyak ya. Iya. Dan wamen-wamennya gitu. Ada yang kenal nggak kira-kira? Kira-kira yang Mbak tunggu-tunggu kinerjanya siapa? Menteri siapa? Dari Menteri Pendidikan ya. Kenapa emang yang Mbak paling nunggu Menteri Pendidikan? Karena tadi itu zonasi-zonasi tadi. Betul, karena sekarang untuk yang ekonomi menengah seperti saya, ketika misalkan tidak masuk ke zonasi, saya tidak bisa masuk ke negeri, harus ke swasta. Oke. Nah, kalau yang dari kemarin, kabinet yang terakhir kemarin, yang paling Mbak favoritin siapa kira-kira? Yang kemarin ya, kabinet Pak Jokowi Indonesia Maju. Menteri Sosial, Bu Risma. Menteri Sosial, kenapa Mbak ngefans sama Bu Risma? Karena mungkin untuk bantuannya tepat sasaran dan banyak yang terbantu. Banyak warga yang terbantu dari semenjak COVID ya. Mbak termasuk yang terbantu oleh bantuannya Bu Risma? Tidak. Oh enggak, yang penting Mbak tahu gitu ya kalau Iya. tepat sasaran ya. Iya.
Oke, nah sekarang ini kan lagi zaman artis-artis ikut pemerintahan, ada yang di legislatif, ada yang di eksekutif. Pendapat Mbak gimana artis-artis pada masuk pemerintahan? Semoga kedepannya lebih baik lagi, bisa menyerap aspirasi masyarakat dengan baik. Contohnya seperti yang kemarin saya lihat itu kayak ada Verrel Bramasta itu di Komisi 10 ya, untuk tenaga honorer. Banyak tahu aja kalau yang ganteng-ganteng hafal. Iya, hafal. Nah, terus? Semoga guru honorer di Indonesia tepatnya, atau lebih tepatnya di pelosok-pelosok ya Pak, karena di sana itu honorer itu sangat ya kecil sekali, bahkan untuk kehidupan sehari-hari mungkin bisa dibilang tidak cukup. Tapi Mbak setuju nggak kalau artis-artis pada masuk pemerintahan ini? Selagi bisa berkuantitas dan kualitasnya baik, bisa terlaksana aspirasinya, gak jadi masalah. Oh, oke. Emang yang Mbak paling tunggu-tunggu selain melihat Verrel Bramasta, siapa lagi di artis yang di pemerintahan sekarang? Ada Ibu Desi Ratnasari, Ya, ada Eko Patrio, dari DPR udah zaman jebot ya? ya ada Kuya ya, Benar. terus Kuya tuh jadi DPR beruntung loh Mbak. ya, Itu beruntung banget kita sebagai masyarakat. Kenapa, Karena Pak? dia bisa menghipnotis nanti Mbak, supaya ya kan anggaran-anggaran itu bisa approve. Terus siapa lagi Mbak? Tatap mata Ojan. Tapi artis-artis yang masuk di pemerintahan sekarang, menurut Mbak, siapa yang paling pas di tempatnya? Yang paling pas ya? Kayak ini cocok banget nih jadi ini, jadi DPR atau jadi ini gitu. Bu Desi Ratnasari. Bu Desi. Kenapa Ibu Desi? Karena mungkin sering diambil cuciannya di rumah Desi. Ambil cucian di rumah Desi. Bapak Rano Karno mungkin ya, yang dulu pernah Oh, sekarang lagi ada mencalonkan. di Banten. Jadi mencalonkan Pilkada DKI kan? Iya. Emang program dari pemerintahan baru yang paling Mbak tunggu-tunggu apa? Mungkin karena saya punya usaha warteg ya, mungkin karena makan gratis bisa diajukan dari UMKM. Oh gitu, yang vendornya. Boleh. Vendornya dari UMKM gitu maksudnya? Iya, ya kan dari pemerintah kan harusnya ngambil dari UMKM dong, jangan jadi dari restoran yang seperti rumah makan yang sudah berkelas. Sudah gede-gede ya. Betul. Iya. Tapi kalau misalnya nanti ngambil dari tempat dari rumah makan yang gede-gede, Mbak jadi nggak laku nggak kira-kira warteg-warteg biasa? Tidak dong, tetap aja karena rezekinya kan udah tertakar, nggak bakalan tertukar Pak. Oh gitu. Menteri Agama selanjutnya ya Mbak ya. Terima kasih banyak Mbak. Ya itu dia pendapat para masyarakat pemirsa tentang pemerintahan baru yang sekarang. Kita doakan sama-sama aja karena kan belum juga 100 hari. Ini apalagi mereka juga masih pembekalan, masih sibuk konsolidasi sana sini. Kita doakan aja yang terbaik. Nggak usah dikomplain-komplain dulu, nggak usah dikritik-kritik dulu. Belum waktunya. Kita lihat dulu mana yang kerja, mana yang bisa, mana yang kapasitasnya benar. Semoga Indonesia makin maju dengan kabinet merah putih yang baru. Jos.